Timnas Indonesia jeda latihan, relaks di pantai, Mees Hilgers terkaget-kaget dengan macetnya Bali. Chung kết U17 châu Á năm nay, tiếc nuối có, đồng cảm có, hầu như tất cả đều tỏ ra không cam lòng và cho rằng gia bảo của các đồng đội xứng đáng có được thành tích hơn thế, đó là tấm vé dự World Cup. Bên cạnh đó khen ngợi và động viên cũng có luôn. Người hâm mộ châu Á không tiếc những lời có cánh dành cho thầy trò luyện viên Roland. Seolah tak percaya, media Vietnam kaget lihat skuad Timnas Indonesia dan dibandingkan dengan Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang duel kontra Timnas Cina, Sandy Walsh cedera, Sayuri bersaudara bisa kolaborasi di sisi kanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jeda latihan, relaks di pantai, Mees Hilgers terkaget-kaget dengan macetnya Bali. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, menikmati waktu senggang 1 hari yang diberikan pelatih dalam pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Mees Hilgers baru tiba di Bali pada Selasa, 27 Mei 2025 malam. Pada Rabu, 28 Mei 2025, seluruh pemain Timnas Indonesia diliburkan selama 1 hari. Dari pantauan bola.com di Temeru Sanur, beberapa pemain tampak berlatih di tempat gym seperti Justin Hubner, Shane Patinama, Dean James, hingga Stefano Lillipali. Bek FC Twente itu juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten Jai Idzes memilih untuk relaksasi di kolam renang. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Selain menjaga kondisi, para pemain juga rileks dengan bermain-main di pantai. Namun, Mees terkaget-kaget dengan kemacetan di Bali. Bali, khususnya wilayah selatan, memang sangat macet kalau menggunakan kendaraan roda 4. Macetnya di sini gila, tulisnya di Instastory. Mees sebenarnya sudah pernah ke Bali saat ia masih kecil. Tentu kondisinya sangat berbeda karena sekarang Bali sangat padat dengan wisatawan. Sesi latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center pada hari kedua, dihadiri 23 pemain pada Selasa sore, 23 Mei 2025. Nama-nama seperti gelandang serang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha, Kelvin Verdong, dan Justin Hubner sudah ikut dalam sesi latihan. Namun yang menarik adalah tidak sosok Jordi Amat, padahal bek tengah berusia 33 tahun tersebut sudah di Bali dan menginap di Temeru Sanur. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert masih belum memberikan keterangan apapun. Seolah tak percaya, media Vietnam kaget lihat skuad Timnas Indonesia dan dibandingkan dengan Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asing bereaksi terhadap daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga sisa pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Pada pertandingan pertama, skuad Garuda akan menghadapi Cina di matchday ke-9 pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, anak asuh Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Jepang, yakni di Suita City Stadium. Jelang laga kontra Cina, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Bali. Dilansir dari laman resmi PSSI, beberapa pemain langganan Timnas Indonesia kembali dipanggil ke skuad Garuda. Nama-nama seperti Jai Idzes, Rizky Ridho, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, serta Ula Romeni tetap dibawa oleh sang pelatih. Setelah daftar pemain diumumkan, sejumlah media asing memberikan komentar dan sorotan terhadap kekuatan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam, Soha.
VN, yang terkejut melihat nilai total skuad timnas Indonesia dalam pemusatan latihan kali ini. Menurut media tersebut, nilai skuad timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 637,5 miliar rupiah. Nilai ini disebut hampir 3 kali lipat dari market value skuad Cina yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Total nilai skuad berisi 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 37,5 juta euro, 3 kali lipat dibanding skuad Cina, tulis Soha VN. Tak hanya menyoroti tingginya nilai skuad timnas Indonesia, media Vietnam itu juga menyindir kualitas skuad Cina yang dinilai kalah jauh. Skuad timnas Cina saat ini justru dinilai memiliki kualitas yang rendah. Dalam daftar pemain terbaru yang dipanggil pelatih Branko Ivankovic, tidak ada satupun pemain yang bermain di luar negeri, lanjut Soha VN. Terlepas dari sorotan media Vietnam tersebut, skuad Garuda diharapkan mampu meraih kemenangan saat menghadapi Cina dan Jepang. Jelang duel kontra timnas Cina, Sandy Walsh cedera, Sayuri bersaudara bisa kolaborasi di sisi kanan timnas Indonesia. Lantaran cedera, Sandy Walsh diragukan tampil melawan timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Menarik dinanti duet kolaborasi Sayuri bersaudara di sisi kanan permainan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sedang menunggu kabar dari tim medis Yokohama F. Marinos terkait cedera yang dialami Sandy Walsh. Lantaran alasan tersebut, fullback kanan itu terlambat bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Bek kanan lainnya, Kevin Dix, juga telat datang karena dia masih punya satu tugas bersama FC Copenhagen melawan Silkeborg pada final Piala Denmark 2024-2025 di MCH Arena, Kamis, 29 Mei 2025. Diperkirakan, pemain yang musim depan membela Borussia Mönchengladbach di Bundesliga itu baru bisa terbang ke Indonesia pada Jumat, 30 Mei 2025. Sehingga Kevin Dix punya waktu 5 hari sebelum partai timnas Indonesia kontra timnas Cina pada matchday ke-9 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan faktor kelelahan dan kurangnya aklimatisasi cuaca di Indonesia, cukup berisiko jika Patrick Kluivert memaksakan Kevin Dix jadi starter. Pengamat sepak bola nasional asal Malang, Gusnul Yakin, memberikan ulasannya terkait situasi timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina. Sebagai profesional, Kevin Dix pasti selalu siap main. Tapi, tim pelatih harus mempertimbangkan faktor fisik Kevin Dix. Dia pasti kelelahan habis main di Piala Denmark dan jet lag. Soal adaptasi cuaca juga harus dihitung, kata Gusnul Yakin. Menurut Gusnul Yakin, Patrick Kluivert tak perlu risau karena di pos bek kanan masih ada Asnawi Mangkualam dan Yance Sayuri. Paling realistis ya menurunkan Asnawi dan Yance karena tinggal mereka yang paling siap tampil. Tapi, tergantung formasi Patrick Kluivert, apakah pakai 3 atau 4 bek, ulasnya. Yang menarik, lanjut Gusnul Yakin, jika Yance Sayuri yang dimainkan akan mempersolid sisi kanan lapangan, karena di depan ada Yakob Sayuri jika Patrick Kluivert memilih jadi starter. Dua saudara kembar ini tak perlu diragukan lagi. Mereka punya fisik kuat dan kecepatan. Kelebihannya keduanya punya chemistry dan komunikasi bagus. Yakob dan Yance telah membuktikannya di Malut United, tuturnya. Fisik prima dan kecepatan Sayuri bersaudara ini dibutuhkan ketika timnas Indonesia mendapat serangan balik dari pemain Cina. Kelebihan mereka bisa menutup pertahanan waktu kita diserang balik. Kalau saya pribadi cenderung memasang Yakob dan Yance, jelasnya.